Nah, di sini kita akan belajar bareng dasar elektronika. Bentuknya diskusi aja ya, takutnya eh, ada yang kelupaan gitu. Kalau ada yang kurang boleh menambahkan, atau kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya juga. Misalnya, nah kita pakai aja bagian siklus positif biar memudahkan untuk perhitungan. Nah, jangan lupa pada tiap notnya dinamai. Nah, pada siklus positif ini menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Itu tegangan VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA didapat karena di sini diodanya ideal, maka tegangan pada diodanya 0. Nah, di sini VRL plus VRL, kemudian min VS, di mana VRL sama dengan VS. Nah, itu baru mendapatkan segitunya. Kemudian, pada bagian B, hitung tegangan efektif sekunder bila kumparan primer dihubungkan dengan jalan-jala PN 220 volt, di mana dioda dianggap ideal. Nah, untuk mencari tegangan efektif, itu dengan rumus V efektif VS per akar 2, di mana VS sama dengan VRL. Berarti VS-nya tuh 15,7 dibagi akar 2 sama dengan 11,1. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Lanjut, Kang. Dan yang C, soalnya buat analisa. Nah, untuk mendapatkan gelombang output dari penyearah tersebut, kita analisisnya pada bagian siklus positif, ada bagian siklus negatif. Ketika siklus positif, polaritas dari sumber tegangan plusnya di atas, minusnya di bawah. Nah, bisa dianalisa dengan hukum Kirchhoff tegangan. Pertama, PAB PC ditambah PCD ditambah PDA, dengan PAB itu tegangan pada dioda 2, PBC itu VRL positif, PCD itu tegangan pada dioda 4, dan VDA itu negatif VS. Kemudian tegangan dioda 2 sama tegangan dioda 4-nya itu karena dioda dianggap ideal, maka tegangannya 0. Nah, di sini yang ada di sini VRL positif min min VS sama dengan 0, yaitu VRL positif sama dengan VS. Kemudian pada siklus negatif menggunakan hukum Kirchhoff tegangan lagi. Nah, ini diputar, kemudian dihitung pada VDB plus VBC plus VCA plus VAD, yang dimana VDB yaitu tegangan pada dioda 3, VBC itu VFL siklus, VCA itu tegangan pada dioda 1. Di sini ada negatif ya, negatif VS. Di sini maaf enggak tertulis. Nah, di tegangan pada diganya 0, kemudian di sini ditulis lagi 0 pada tegangan dioda 1, kemudian S-nya dari sini pindah ruas ke sana jadi positif. Kemudian didapat VRL siklus negatif sama dengan VS. Nah, terus untuk mendapatkan VDC ini rumusnya VRL siklus positif ditambah VRL siklus negatif dibagi V, dengan VDC 2 VRL per V sama dengan tadi kan VRL sama dengan VS, berarti bisa ditulis 2 VS per V. Nah, dengan rumus mencari arus itu IDC sama dengan VDC per RL.
Nah, untuk bagian D, gambar sinyal output berdasarkan hasil analisa. Nah, hasil analisa yang tadi digambar sinyal outputnya seperti ini. Nah, untuk gelombang yang ini itu V out atau VRL. Yang ini VRL yang tadi. Yang ini VDC ini didapatnya dari ini untuk mendapatkan hasil nilai VDC ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kecepatan nggak ngejelasinnya? Enggak kok, Kang. Enggak. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Lanjut. Silahkan lanjut. Nah, dilanjut ya ke nomor yang 3. Nah, di sini soalnya tuh rangkaian seperti ini dikasih tegangan sumbernya seperti ini sinyalnya. Nah, yang A dicari analisa gelombang output dari rangkaian tersebut. Yang B gambar sinyal output berdasarkan analisa. Nah, di sini rangkaiannya seperti ini. Pertama itu di sini juga ada siklus positif sama siklus negatif ya. Terus jangan lupa pada tiap notnya dikasih nama untuk memudahkan perhitungan. Nah, di sini siklus positif dulu yang dimana V-in-nya tuh di sini V-in-nya bagian positifnya. Berarti V-in-nya tuh 10. Di sini berarti V-in-nya 10. Nah, terus kita melakukan perhitungan pada loop pertama menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, yaitu VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA. Nah, di mana VAB yaitu tegangan pada kapasitor, kemudian VBC tegangan pada dioda, kemudian dikurang negatif 3 pada sumber tegangan, dikurang negatif 10. Nah, didapat VC-nya tuh tegangan pada kapasitornya tuh 12,3. Kemudian dicari V tegangan output. Tegangan outputnya berarti VB, VBD. Nah, dikarenakan di sini kita belum mencari VR-nya, jadi bisa memakai VBC ditambah VCD, di mana VBC yaitu tegangan pada dioda SI yaitu 0,7, 0,7, kemudian dikurang 3, didapat negatif 2,3 volt. Kemudian pada siklus negatifnya, si sumber tegangan di sininya dibalik, kemudian V-in-nya tuh, V inputnya tuh 5, kan di sini negatif 5, karena ini dibalik sumber tegangannya jadi 5. Nah, pada siklus negatif dihitung menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, dikarenakan kalau ke sini kan dia si diodanya reverse bias, maka di sini open circuit. Nah, karena di sini open circuit, jadi kita analisanya ke sini. Nah, hukum Kirchhoff tegangan pada siklus negatif yaitu VDB ditambah VBA ditambah VD, yang dimana VDB yaitu negatif VO, V output ditambah negatif VC ditambah lagi negatif
5. Yang di mana C itu kan 12,3 volt di sini. Kemudian didapat V outputnya negatif 17,3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, untuk menentukan positif negatif pada kapasitor, yaitu diukur pada siklus pertama yang melewati kapasitor ini. Nah, ketika siklus positif, dia melewati dari A ke B, berarti yang bagian positifnya dari sini sampai sini, gitu. Ada yang ditanyakan? Boleh lanjut? Dari saya tidak ada. Lanjut, Pik. Lanjut. Oke. Nah, yang B kan di sini gambar sinyal output berdasarkan analisa. Nah, untuk memudahkan penggambaran, kita gambar dulu sinyal inputnya dulu nih. Yang ini gambar dulu sinyal inputnya di sini. Nah, nanti sejajarin sama sinyal outputnya. Nah, di sini pada analisa pada siklus positif kan ini V out-nya negatif 2,3 volt. Berarti ini dikasih tanda dulu. Kemudian pada siklus negatifnya didapat V outputnya min 17,3 di sini. Nah, nanti ketika siklus positif berarti dia min 2,3 volt, ketika siklus negatif min 17,3 volt. Itu tinggal diikuti aja sesuai dengan sinyal inputnya atau V tegangan inputnya. Ada yang ditanyakan? Kamu nanya. Iya, boleh. Kalau T/2-nya tuh di mana ya? T/2 yang itu gelombang yang setengah. Di mana? Kayak kan suka ada ditulis di gambar yang ini kan di gambar sinyalnya. Oh iya. Oh, maksudnya tuh waktu setengah T kayak gitu. Ya, sama 5T yang kayak gitu gimana? Oh iya. Nah, kalau untuk pada saat ini ya, pada soal ini, jadi di soal juga nggak diketahui gitu. Nah, kalau di soalnya diketahui itu bisa ditulis di sininya. Dikarenakan soalnya nggak ditulis, jadi kita analisisnya terhadap tegangannya. Sebenarnya bisa terhadap waktu, tapi di sininya untuk memudahkan kita menganalisis, kita analisisnya terhadap tegangan inputnya, begitu. Cukup jelas? Kang, kalau misalnya TC-nya ada tulisan 1 kilofarad, itu gimana? Nah, kalau itu kan ada tulisan satu segitu ya. Nah, kalau waktu dulu saya mah si kapasitornya tuh nggak dihitung. Maksudnya tuh kita mencari PC-nya doang. Jadi bisa mencari PC dari nilai C tersebut. Nah, tapi untuk memudahkan kan kita langsung aja PC di sininya. Oh, bisa berarti ya, nggak usah ditulis lagi gitu ya? Iya. Tapi bisa juga sih nyari PC dari nilai C bisa. Tapi untuk memudahkan saja, dia langsung PC aja nyarinya. Oh, itu Bang. Siap. Terima kasih, Bang. Ya. Yang lain ada yang tanyakan? Boleh lanjut?
Lanjut, Pik. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Nah, pada nomor 4 juga itu disuruh menganalisa gelombang output dari rangkaian ini dan gambar sinyal output berdasarkan analisa. Nah, ini tegangan inputnya tuh seperti ini, segitiga, kemudian dimasukkan ke dalam rangkaian ini. Nah, pada jawaban yang bagian A itu sama kayak yang tadi, ada siklus positif sama siklus negatif. Nah, kalau ini kan berbeda sama yang ini ya, yang sinyal yang atas. Ketika dia dari sini ke sini, tegangannya tetap 10. Berbeda dengan ini, ketika dari sini ke sini, tegangannya tuh berbeda. Ada. Nah, ketika kayak gini, itu dianalisanya tuh tiap waktu kalau ada waktunya, tapi ini kita biar mudah analisanya tiap tegangan naik, ketika turun, dianalisanya tiap tegangan. Nah, gimana cara menganalisanya? Bisa menggunakan hukum Kirchhoff tegangan pada rangkaian ini. Nah, di mana kita menggunakan V inputnya tuh 0 dulu. Ketika 0, dia V outputnya berapa. Nah, kayak gitu. Kita bisa mencari V output dengan hukum Kirchhoff tegangan, yaitu V AB ditambah V BC ditambah V CD ditambah V DA, yang dimana V AB itu 1,5 kilo dikali arus plus V BC itu tegangan dari dioda 0,7 plus 3 negatif, kan ini VDA itu kan V input. Nah, V inputnya kita 0 dulu nih, jadi 0 sama dengan 0. Nah, didapat gini, jadi arusnya tuh kan harusnya tuh ke bawah, tapi kan hasilnya negatif, berarti harusnya ke atas. Nah, ini bisa disimpulkan ketika 0 volt, dia diodanya reverse bias, berarti open circuit. Nah, kita bisa menghitung V outputnya, berarti kan ini open circuit, V outputnya tuh VBA ditambah VAD. VBA itu 1,5 kilo dikali arus, yang dimana kan di sini ada open circuit. Ketika rangkaian open circuit, tidak ada arus yang melewatinya, tidak ada arus yang ke sini, berarti arusnya 0. VAD-nya tadi 0, berarti V0 sama dengan 0 sama dengan V input. Nah, kita analisa lagi terhadap tegangannya tuh 3 volt. Kenapa di sini milih 3 volt? Jadi kita mencari, bagusnya sih analisanya tiap tegangan di sini, tapi kan lama, jadi kita mencari analisanya terhadap tegangan-tegangan yang penting gitu. Di sini kan ada 3 volt, terus ada 10, terus di sini kan ada 0,7, bisa nanti dihitung pas 3,07. Nah, di sini kita cari dulu ketika V inputnya 3 volt. Nah, kita analisa lagi tadi seperti VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA, yang dimana VAB itu 1,5 kilo dikali arus ditambah tegangan dioda silikon ditambah 3 volt dari sumber tegangan di sini, min 3 karena V inputnya 3 sama 0, yang dimana pada V input 3 volt arusnya negatif, berarti diodanya tuh open circuit lagi, dia reverse bias. Nah, dapat disimpulkan juga dia V output sama dengan V input dioda 3 volt. Kenapa dapat disimpulkan kayak gitu? Karena
kan tadi dihitung V output tuh VBA ditambah VAD, yang dimana VBA-nya 0 karena arusnya 0. Nah, VAD yaitu V input sama dengan 3 volt, berarti V outputnya sama dengan V input. Kemudian dapat dihitung lagi dengan cara V inputnya tuh 3,7 volt, yang dimana di sini VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA. Nah, VAB-nya 1,5 kilo dikali arus plus 0,7 dari tegangan dioda plus 3 volt dari sumber tegangan negatif 3,7 sama dengan 0. Yang dimana arusnya tuh kan di sini 0 dibagi 1,5 kilo 0 juga kan. Nah, di sini si diodanya tuh masih reverse bias. Nah, bisa disimpulkan lagi V output sama dengan V input 3,7 volt. Nah, kemudian kita coba nih naikin tegangan dari V inputnya, bisa di atas 3,7, bisa 3,8, 3,9 atau 4. Nah, saya di sini milihnya 4 biar mempermudahkan perhitungan. Nah, ketika V inputnya 4 volt, kita hitung lagi menggunakan HKT. Itu VBA ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA, yang dimana VAB-nya tuh 1,5 kilo dikali arus ditambah tegangan silikonnya 0,7 ditambah sumber tegangannya 3 volt min 4 V inputnya sama dengan 0, yang dimana didapat arusnya tuh 0,3 dibagi 1,5 kilo. Nah, ini si diodanya forward bias, berarti dari sini ke sini terhubung. Nah, bisa dihitung V outputnya. V output yaitu untuk mempermudah, enggak seperti yang tadi ke sini, bisa dihitung ke sini. Itu PBC ditambah PCD. PBC-nya tegangan silikon, VCD-nya tegangan dari sumber tegangan di sini. Didapat V outputnya 3,7. Nah, dapat disimpulkan ketika V inputnya lebih dari 3,7 volt, maka si dioda tersebut akan forward bias, yang dimana tegangan outputnya tuh 3,7 volt. Jadi ketika 10 volt nih tegangan inputnya, berarti kan ini forward bias. Nah, ketika forward bias bisa dihitung V outputnya dari sini ke sini. Nah, ini kesimpulannya seperti ini. Jadi V output kurang maaf, ini harusnya V input kurang dari sama dengan 3,7 volt, maka reverse bias. Jadi V output sama dengan V input. Nah, V input lebih dari 3,7 volt, maka dioda forward bias, tegangan output 3,7 volt. Kemudian dihitung pada siklus negatif. Nah, pada siklus negatif yang sumber tegangan ininya diputar, jadi ke bawah kayak gini. Nah, gunakan hukum Kirchhoff tegangan. Dikarenakan ini kan polaritasnya positif, terus ke sini, di sini juga positif ketemu dengan bagian dari negatif dioda. Jadi dia tuh si diodanya tuh reverse bias atau lapisan depresi yang berada di dalam diodanya tuh menebal sehingga arus tidak dapat melewati dioda tersebut. Jadi open circuit. Ketika ini open circuit, jadi di sini gak ada arus. Nah, untuk mencari V outputnya yaitu PBA ditambah VAD, yang dimana PBA itu 0 karena tidak ada arus, berarti VAD yaitu V input. Jadi bisa disimpulkan ketika siklus negatif, V output sama dengan V input. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kecepatan yang ngejelasinnya?
Enggak, Pik. Ya. Jelas? Jelas. Lanjut ya teh. Mangga. Lanjut, Pik. Nah, untuk selanjutnya yang bagian B itu kan disuruh menggambar sinyal output berdasarkan analisa. Nah, ini kan hasil analisanya, kita gambar sinyal outputnya. Nah, sama kayak yang nomor 3, jadi kita gambar dulu sinyal inputnya dan memudahkan penggambaran sinyal outputnya. Ini sinyal inputnya. Nah, di sini kan kita tadi ada tegangan, didapat kesimpulan pada siklus positif yang kritikal itu pada tegangan V inputnya 3,7 volt. Nah, di sini kasih tanda nih 3,7 volt, di mana di sini 10 ya, 10 volt. Di sini min 10 harusnya. Nah, 3,7 di sini. Nah, nanti ketika tegangan di sini itu ditarik ke bawah. Nah, di sini juga ditarik ke bawah. Nah, ketika penggambaran berarti kan di sini kan dari 0 sampai 3,7 volt itu V outputnya tuh sama dengan V input. Berarti kan V outputnya tuh sesuai dengan kenaikan tegangannya. Di sini sesuai dengan kenaikan tegangannya. Kemudian pada V input lebih dari 3,7 volt, maka dia akan tetap gitu. Tegangannya 3,7 volt V outputnya. Kemudian pada siklus negatif dia V output sama dengan V input, berarti sama seperti kayak gini terus dan seterusnya kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada dari saya. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, sekarang itu masuk ke nomor 5. Nah, di sini tuh masuk ke dioda Zener ya. Dioda Zener itu suatu rangkaian dioda Zener yang didesain untuk menstabilkan tegangan output pada range tertentu. Gitu. Jadi rangkaian ini hitung IL-nya arus pada di sininya, IRL-nya, terus tegangan pada ininya, terus IZ-nya, dan daya pada dioda Zener untuk RL 50 ohm dan 150 ohm. Nah, pertama analisa dulu 150 ohm. Nah, untuk menganalisa dioda Zener, anggap aja ini tidak ada. Jadi rangkaiannya tuh cuma segini. Anggap si Zener ini tidak ada dulu. Rangkaiannya cuma segini. Nah, untuk mencari P output di sini menggunakan hukum pembagi tegangan. Hukum pembagi tegangan tuh untuk mencari P output PRL per RL plus 50 dikali V input. Ini. Terus dimasukkan RL-nya 150 per 150 tambah 50 dikali 10. Didapat 7,5 volt. Jadi P outputnya 7,5 volt. Kemudian, nah pada Zener tuh ada kondisi on sama kondisi off. Dimana kalau kondisi on, V outputnya tuh lebih besar atau sama dengan V Zener, tegangan di dioda Zenernya. Nah kan ini 7,5 volt, dia tuh lebih besar dari tegangan si dioda Zener. Nah, tegangan dioda Zenernya tuh ini 6 volt. Nah, maka dioda Zener ini on, jadi bisa. Nah, ketika si dioda Zener on, jadi V outputnya tuh kan ini sama dengan VRL kan. Nah, V outputnya tuh sama dengan V Zener. Ketika si Zenernya tuh on. Jadi V outputnya sama dengan V Zener sama dengan 6 volt. Nah, ketika 6 volt bisa dihitung. Ketika dia on bisa dihitung lagi.
IZ sama PZ-nya. Nah, kemudian mencari VR ini VR. Nah, VR tuh V input ini aja kan, di sini aja loop aja kan tegangan VR sini ditambah VO min 10. Nah, jadi V input dikurang V output, berarti 10 volt dikurang 6 volt sama dengan 4 volt. Kemudian dicari IR-nya. IR itu VR di sini dibagi 50, yaitu 4 dibagi 50 sama dengan 0,08 ampere. Kemudian dicari IRL di sini, dicari IRL sama dengan V output dibagi 150 sama dengan 6 dibagi 150 sama dengan 0,4 ampere. Nah, untuk mencari IZ di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff arus, yang dimana arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, bisa dituliskan IZ sama dengan IR kan IR-nya masuk dikurang IRL. Berarti IZ sama dengan 0,08 dikurang 0,04 sama dengan 0,04 ampere. Kemudian dicari daya pada dioda Zener. Nah, rumusnya tuh VZ dikali IZ. VZ-nya VZ-nya 6 volt, IZ-nya 0,04, yang didapat daya pada Zenernya, dioda Zenernya 0,24 watt. Nah, di sini udah ketemu semua nih IL, VL, IZ dan VZ-nya. Kemudian kita analisa bagian yang RL-nya 50 ohm. Nah, sama analisanya tuh ketika analisa awal, si dioda Zener-nya ini dianggap tidak ada dulu. Jadi rangkaiannya cuma segini. Itu P outputnya bisa dihitung dengan cara pembagi tegangan. Itu PRL dibagi RL per RL plus 50 dikali Vin. Yang dimana RL-nya 50 per ininya 50 tambah 50 kali 10 sama dengan 5 volt. Nah, yang dimana V output di sini kurang dari V Zener, maka dioda Zener itu open circuit. Jadi tidak ada si dioda Zenernya tuh, berarti sinyal outputnya tuh tidak dipengaruhi oleh dioda Zener karena dia open circuit. Nah, maka bisa dicari karena kan dioda Zener ini open circuit, arus pada dioda Zener itu tidak ada 0, maka dayanya juga tidak ada dikarenakan tidak ada arusnya 0. Nah, kita bisa menghitung IRL-nya sama VL. IRL-nya dapat dari VRL dibagi RL sama dengan 5 dibagi 10 dengan 0,5 ampere. Kemudian VL-nya sama dengan Vout 5 volt, atau VL-nya bisa Vout dikurang VRL sama dengan 5 volt. Tuh, ada yang ingin tanyakan? Kecepatan enggak? Ada yang ditanyakan? Kamu nanya yang soal clamper? Yang nomor berapa? Yang tadi yang ada C-nya. Oh, yang C. Hmm. Yang ini ya?
Ya ya. Iya boleh. Bentar Bang. Kalau di gambar sinyalnya ada tulisan F sama dengan 1 kHz itu gimana kan? Ada frekuensinya ya. Ya, Nah itu di soalnya tuh kan itu diketahuinya ada frekuensi ya. Terus ya. yang ditanyakannya ada yang berhubungan dengan frekuensinya gak? Yang ditanyakan itu ada hitung 5T, terus bandingkan 5T dengan besarnya setengah periode gelombang, terus analisa dan gambarkan untuk gelombang outputnya. Itu aja Bang. Oke, boleh nanti itu di PC ya ke saya, soalnya kalau untuk dibacain kayak gitu saya kurang kebayang nih. Oh ya, oke, siap. Harus dikirim soalnya ke saya, boleh. Bentar Bang. Yang lain ada ditanyakan? Lanjut Pik. Udah habis soalnya. Oh, udah habis. Nanti ininya pembahasannya saya kasih ke Kang Jaka, paling Kang Jaka nanti kasih ke rekan-rekan. Ada yang tanyakan lagi? Atau sudah? Nah, dikarenakan gak ada yang ditanyakan lagi, cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena baru pertama kali ngajar. Saya kembalikan ke Kang Jaka. Oh, maaf Kang Jakanya lagi ngejemput kakaknya katanya.